Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad war-raddu ala ahli syirk wal ilhad. Panduan atau bimbingan untuk berakidah yang benar sekaligus sanggahan bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan dan penyimpangan di dalam agama, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Samahatul Mufti Profesor Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Sekarang kata beliau hafizahullah, fahunaka fariqani kullun minhuma bana masjidan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada dua golongan, masing-masing membangun masjid di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fariqun bana masjidahu biniyatin shalihatin wa aqidatin khalisatin lillah azza wa jalla. Golongan yang pertama, dia membangun masjid dengan niat yang benar dan akidah yang murni, tulus hanya untuk Allah azza wa jalla. Wa fariqun bana masjidahu lihadafin sayyi'in wa aqidatin fasidatin. Dan golongan yang kedua membangun masjid dengan maksud yang jelek dan akidah yang rusak. Fa amarallahu nabiyahu ay yusalliya fil masjid alladhi ussisa 'ala taqwa. Maka kata penulis hafizahullah, Allah memerintah nabinya, yaitu nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk salat di masjid yang dibangun di atas takwa. Wa nahahu ay yusalliya fil masjid alladhi ussisa 'alal kufri wal maqasidis sayyi'ah. Dan Allah melarang nabinya untuk salat di masjid yang dibangun di atas kekufuran dan maksud yang jelek. Jadi jamaah sekalian, akidah yang selamat mempengaruhi hasil dari amalan. Jadi di masa Nabi ada yang membangun masjid dengan niat yang benar, lillah, karena Allah. Allah perintah nabinya untuk sholat di situ saja. Karena ada juga yang bangun masjid di masa Nabi dengan maksud yang buruk, bahkan dengan niat kekufuran. Jamaah sekalian, membangun masjid itu sangat besar pahalanya. Dia termasuk amalan yang terus mengalir pahalanya walaupun orang yang membangunnya sudah tiada.
Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min salasatin." Jika seseorang sudah meninggal, maka terputus semua kebaikannya kecuali 3. Yang pertama kata Nabi, illa min sadaqatin jariyatin, kecuali sedekah jariyah yang terus mengalir manfaatnya. Para ulama menyebutkan contohnya sedekah jariyah kal wakaf, seperti wakaf. Wakaf itu contoh, ada orang yang menyumbangkan tanahnya untuk masjid atau pondok pesantren supaya dimanfaatkan untuk kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin untuk belajar di situ. Wa bina'il masajid, demikian pula para ulama menjelaskan bahwa sedekah jariyah seperti membangun masjid-masjid. Wa hafril abar, juga termasuk sedekah jariyah membuat sumur-sumur air. Jadi sumur itu dimanfaatkan airnya untuk kaum muslimin. Selama dimanfaatkan, maka walaupun yang sudah menyumbang itu wafat, pahalanya tetap berjalan. Jadi jamaah sekalian, perhatikan. Yang pertama, sedekah jariyah, tidak terputus. Wakaf, bangun masjid, atau buat sumur untuk dimanfaatkan airnya. Bahkan jamaah sekalian, dalam hadits yang lain datang dari sahabat Mahmud bin Labid yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillah, banallahu lahu fil jannati mitlahu." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, lillah, karena niat yang benar, bukan karena riya, bukan karena ingin disebut-sebut, bukan karena ingin dihormati, dipuji, semata karena Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya di surga yang semisalnya. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau uang itu pas-pasan, tidak semua bisa bangun masjid? Jamaah sekalian, minimal kita ikut andil dalam pembangunan masjid, minimal ada yang kita sumbangkan di situ, walaupun sedikit, walaupun kecil, tapi kita bersyarikat dalam pembangunan masjid, sama saja dia akan mendapatkan pahala yang besar. Dalam hadits Jabir radhiyallahu anhu, haditsnya dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadits ini sahih. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man bana masjidan lillah kamafhasi qutatin aw asgar, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang ikut membangun masjid, tapi syaratnya lillah, karena Allah, semata mengharap pahala darinya. Kamafhasi qutatin, kata Nabi, walaupun yang dia ikut sumbangkan di situ besarnya seperti sangkar burung, au asgar, atau lebih sedikit, lebih kecil. Kalau ada orang kemampuannya cuma pintunya saja masjid, silahkan. Ada yang mampunya cuma jendelanya saja, bahkan kata Nabi lebih kecil dari itu, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Jadi jamaah sekalian, masjid itu pahalanya akan selalu mengalir. Bahkan ketika lajnah daimah
kumpulan ulama-ulama besar di Makkah dan Madinah ditanya, bagaimana pahala orang yang membangun masjid di awal, kemudian dilakukan perluasan, otomatis bangunan yang dia sumbangkan harus dirobohkan. Bagaimana statusnya? Kata Lajnah Daimah, pahalanya tetap. Sebab masjid itu dirobohkan, diperluas karena ada hajat, ada tujuan, ada maksud. Dan semua yang sudah ikut dari awal sampai perluasan, semuanya sama, mendapatkan pahala jariah. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha luas karunia-Nya. Itu keutamaan orang yang membangun masjid. Dan fungsi masjid jamaah sekalian itu sangat besar. Makanya ketika ada Arab Badui kencing di masjid, Nabi nasihati dengan baik. Ini sudah digertak-gertak sama sahabat. Kata Nabi, da'u, biarkan. Kenapa dibiarkan? Kalau dikasih kaget, dia lari, najisnya terhambur. Kencingnya di mana-mana. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita untuk merubah kemungkaran itu. Kita harus berpikir, apakah kemungkaran itu tidak melahirkan kemungkaran yang lebih besar? Jadi, setelah kencing, Nabi perintah sahabat untuk disiram. Bawa air, satu timba full, besar. Kemudian Nabi panggil Arab Badui ini. Kemudian Nabi nasihati. Inna hadhil masajid la tasluh li syai'in min hadal baul walal qadar. Sesungguhnya masjid ini tidak dibolehkan kencing dan kotoran-kotoran di dalamnya. Kemudian Nabi sebutkan apa fungsi masjid. Innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla wassalam wa qiraatil Qur'an. Sesungguhnya masjid Allah, rumah Allah, untuk berzikir kepada Allah azza wa jalla. Dan para ulama mengatakan jamaah sekalian, zikir maknanya adalah mengingat Allah, atau semua ketaatan kepada Allah itu dianggap zikir. Termasuk orang yang belajar mengajar di dalam masjid, orang yang kajian, orang yang taklim, orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang mempelajari ilmu syar'i, itu teranggap zikir kepada Allah. Demikian pula kata Nabi, masjid itu untuk salat dan untuk bacaan Quran. Kemudian para ulama menyebutkan dari hadits ini kita mendapatkan pelajaran al-hafdu ala ikmari buyutillahi ta'ala. Kalau Nabi sebutkan tujuan masjid seperti itu, maka terdapat motivasi di dalamnya supaya kita meramaikan, memakmurkan masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah, bis-shalah wa qiraatil Quran wa dzikrillahi ta'ala, dengan salat, dengan baca Quran, dan dengan zikir kepada Allah, yaitu melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau masjidnya sepi, itu bukan tujuan adanya masjid. Adanya masjid itu dipakai untuk ibadah. Kalau bisa dimakmurkan dengan kajian setiap hari, kenapa tidak? Karena itu jamaah sekalian, tipu daya setan dalam kitab Talbis Iblis, Ibnul Jauzi rahimahullah menyebutkan tipu daya setan itu banyak. Ada tipu daya setan kepada anak muda yang belum nikah, ada tipu daya setan kepada ulama yang terlalu dekat dengan pemerintah,
ada tipu daya setan kepada ahli bahasa, banyak. Tapi tipu daya setan yang pertama apa jamaah sekalian? Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menyebutkan sadduhum anil ilmi, menghalangi manusia dari belajar ilmu agama. Itu tipu daya setan yang pertama. Kenapa? Sebab ilmu itu kunci segala kebaikan. Kunci segala kebaikan. Kalau kita mau bersikap, harus punya ilmu. Jadi, masjid dibangun untuk dimakmurkan, untuk dipakai sholat, untuk bacaan Quran, dan untuk ketaatan kepada Allah, dzikir kepada Allah, diantaranya mengisi dengan kajian-kajian ilmiah. Baik, ini yang pertama. Kemudian amal jariah yang kedua, kata Nabi SAW, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Jamaah sekalian, kalau kita belum bisa menyampaikan ilmu, minimalnya kita mendukung majelis ilmu dengan tenaga dan harta kita. Kita akan teranggap sama dengan pahalanya orang yang berdakwah. Dalilnya diantaranya ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nabi jawab semua. Kemudian di akhir hadis apa kata Nabi? Ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Perhatikan jamaah sekalian. Apa kata Nabi? Hada Jibril atakum yu'allimukum amrodinikum. Yang datang itu tadi Jibril untuk mengajarkan agama kalian. Yang menjawab Nabi Muhammad, apa itu Islam, iman, ihsan? Jibril cuma bertanya. Tapi kenapa Nabi katakan yang datang itu Jibril untuk mengajarkan agama kalian? Kenapa? Sebab Jibril lah bertanya kepada Nabi sehingga Nabi menyampaikan ilmu agama. Demikian pula Nabi mengingatkan kepada pasukan yang tidak sempat ikut berjihad, yang punya udzur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memotivasi untuk membantu pasukan jihad. Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang membantu pasukan yang akan berangkat jihad, maka sungguh dia teranggap ikut berjihad. Ini tidak berangkat ini, tapi dia membantu pasukan jihad untuk menyiapkan perlengkapannya. Kemudian kata Nabi di kelanjutan hadisnya, man khalafah ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Barang siapa yang membantu nafkah keluarga pasukan yang berangkat jihad, sungguh dia telah teranggap berjihad. Jamaah sekalian, perhatikan kata Imam At-Tabari rahimahullah mentaklik, mengomentari hadis ini. Kata beliau, wa fihi minal fiqhi, di dalam hadis ini ada fikih. Anna kullaman a'ana mu'minan ala amali birrin walil mu'in alaihi ajru mithlil amil. Siapa saja yang membantu setiap mukmin dalam amalan kebaikan, dalam ketaatan, termasuk dalam majelis ilmu, dia bantu potong video, terus disebarkan videonya. Karena sekarang kalau video panjang-panjang cuma di scroll 5 menit, terlalu panjang ustadznya. Scroll lagi. Minimal berapa menit yang mau dilihat sama netizen sekarang? Di bawah 1 menit. Iya. Apa yang mau disampaikan itu di bawah 1 menit. Dia bantu untuk potong video. Semua kebaikan dia bantu terselenggaranya majelis ilmu. Dia siapkan tempatnya, dia siapkan
hartanya. Maka kata Imam At-Tabari, untuk yang membantu ini pahala yang seperti semisal dengan orang yang langsung menyampaikan. Jadi jemaah sekalian, kalau kita belum bisa ceramah langsung, menyampaikan langsung, atau belum bisa dakwah, maka jadilah orang-orang yang mendukung dakwah, mendukung ilmu. Sebab jamaah sekalian, ilmu itu sumber segala kebaikan. Itu kunci segala kebaikan, ilmu agama. Kemudian apa lagi? Kalau manusia sudah meninggal, semua kebaikannya terputus kecuali 3. Apa yang ketiga? Ada yang tahu? Hamba Allah. Siapa? Apa yang ketiga? Anak soleh. Ahsanta. Kata Nabi, awaladin soleh yada'u lahu. Atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya mas sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahfid lahuma janahatul minar rahmah. Tundukkan, rendahkan sayap kerendahan yang berupa rahmat untuk kedua orang tuamu. Maksudnya jangan terlalu sombong bicara sama orang tua. Maksud ayat ini, tundukkan kesombongan, keangkuhan. Walaupun kita sekarang sudah pintar, sudah berpangkat, kata Allah, tundukkan sayap kasih sayang untuk keduanya. Wakul Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakan, doakan dia. Ini kata para ulama di tafsir, orang tua untuk orang tua yang masih hidup dan orang tua yang telah tiada. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, sayangilah, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana dia menjaga, mendidik, membesarkan saya di waktu kecilku. Demikian pula doanya Nabi Ibrahim, Rabbana gfirli wali walidayya, wahai Rabb kami, maafkanlah saya dan kedua orang tuaku. Jadi ini berlaku orang tua yang masih hidup maupun telah wafat. Jangan lupa kita doakan mereka. Kenapa? Untuk mereka pahala yang tidak pernah terputus. Ini anak soleh. Karena itu jamaah sekalian, didik anak kita semenjak kecil supaya kita bisa menuai pahalanya walaupun kita sudah tidak ada. Baik, jadi ini keutamaan membangun masjid, menyebarkan ilmu, dan memiliki anak soleh. Kemudian jamaah sekalian, Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan tentang kisah dua kelompok yang membangun masjid di masa Nabi. Firman Allah di surah At-Taubah, ayat yang 107 sampai 109. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah min qablu. Mereka yang menjadikan masjid, membangun masjid dirar. Ini istilah masjid kaum munafikin di masa Nabi, masjid dirar, untuk membahayakan orang-orang yang beriman dan untuk mendukung kekufuran dan untuk memecah belah di antara kaum mukminin, serta untuk dijadikan masjid itu tempat mengintai bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sebelum ada masjid. Wala yahlifunna in aradna illal husna. Mereka akan bersumpah kepadamu, tidaklah yang kami inginkan kecuali kebaikan, kemudahan. Kami bangun masjid ini supaya kaum mukminin lebih mudah untuk sholat. Jadi ini antara masjid Dirar dan masjid Quba. Jadi orang-orang munafik itu susah dideteksi. Kenapa? Karena kadang dia membenci Islam, tapi menampakkan keislaman. Yang paling mirip di masa ini orang-orang liberal. Kata mereka, tidak boleh kamu
meyakini cuma Islam saja yang benar. Banyak dalilnya. Lakum dinukum waliyadin. Ini dalil andalannya. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Padahal jamaah sekalian, kalau kita mau baca ayat ini dari awal, apa dari awal ayatnya? Berlepas secara total dari musyrik dan semua yang disembah selain Allah. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku sama sekali sampai kapanpun tidak akan beribadah kepada Tuhan yang kalian ibadahi. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian selamanya tidak akan beribadah kepada Rabb Allah yang aku ibadahi. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian selamanya tidak akan beribadah, tidak akan menyembah Allah yang aku sembah. Itu isinya. Berlepas secara total. Kemudian di akhir ayat, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Apa maknanya? Bagi kalian agama syirik dan bagiku agama tauhid. Itu maknanya. Jadi itu modus orang-orang liberal. Dulu ada di masa Nabi, disebut kaum munafikin. Mereka bersumpah, dia bangun masjid sebenarnya untuk memecah belah kaum mukminin, tapi apa dia bilang? In aradna illal husna. Maksud kami untuk memudahkan kaum mukminin salat. Kemudian Allah tegaskan, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi, bukan siapa yang bersaksi, Allah bersaksi. Sungguh mereka termasuk orang-orang yang berdusta. Kemudian kata Allah, la takum fihi abadan. Jangan pernah kamu salat di masjid Dirar yang dibangun oleh kaum munafikin, wahai Muhammad. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang dibangun di atas takwa. Di awal kali dia dibangun. Lebih berhak untuk kamu berdiri salat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid itu, maksudnya Masjid Quba, ada juga yang mengatakan Masjid Nabawi. Kalaupun yang kuat Masjid Quba, tentu Masjid Nabawi lebih afdal lagi. Di dalam masjid itu, kata Allah, ada orang yang senang mensucikan dirinya. Allah puji orang-orang yang suka mensucikan dirinya. Mensucikan diri di sini kata para ulama tafsir mencakup dua makna. Yang pertama, mensucikan dari najis dan kotoran. Yang kedua, mensucikan diri dari dosa dengan banyak-banyak bertobat dan beristighfar. Allah cinta orang-orang yang begitu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang selalu bersuci. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang 109 di surat Taubah ini, Allah Subhanahu wa taala bertanya. Bertanya di sini litakrir, untuk menguatkan, bukan untuk mencari jawaban, tidak. Untuk menetapkan, untuk menguatkan. Afaman ussisa, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin, khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin, fanhara bihi fi nari jahannam. Apakah sama? Orang yang membangun bangunannya, yaitu amal-amal solehnya, termasuk membangun masjid, di atas ketakwaan kepada Allah dan mencari ridhonya. Maksudnya ketakwaan di atas ketakwaan kepada Allah, maksudnya ikhlas. Dan mencari ridhonya maksudnya sesuai dengan perintah Allah, mengikuti dalil. Lebih baik dibanding orang yang membangun bangunannya ala syafa jurufin harin, di atas atau di tepi jurang yang pasti akan hancur. Fanhara bihi fi nari jahannam, jatuh ke dalam neraka jahannam bersama pemiliknya. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Sungguh Allah, dan Allah itu tidak akan memberikan hidayah orang-orang yang zalim. Ini jamaah sekalian, niat akidah yang benar dan niat dan akidah yang salah mempengaruhi maksud atau mempengaruhi hasil amalan. Orang yang membangun masjid karena takwa, karena ridho yang dia cari, ridho Allah,
maka Allah puji dalam Al-Quran. Sedangkan orang yang membangun masjid karena ingin memecah belah, karena riya, karena ingin membahayakan persatuan kaum mukminin, maka Allah mengatakan seperti orang yang membangun bangunannya di tepi jurang, pasti akan jatuh, pasti akan hancur. Bukan cuma jatuh, pemiliknya akan jatuh bersama bangunannya di dalam neraka jahanam. Wallahu la yahdil qaumal zalimin, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang zalim. Maksudnya hidayah di sini hidayatut taufik. Allah tidak berikan dia kemauan, keinginan, kemampuan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya Mas, kalian mungkin saja yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan, saya persilakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya tanyakan ini Ustaz, taruhlah ini pengurus masjid selama 50 tahun. Dan ini juga termasuk orang yang membangun masjid itu. Tapi di umur 51 tahun, ada sesuatu yang memang tidak bisa dia ini, terus dia bilang, kalau bukan saya, masjid itu tidak akan terbangun. Ini sudah muncul penyakit riya. Apakah amalan selama 50 tahun itu bisa hilang atau gimana Ustaz? Syukran. Baik. Jamaah sekalian, kalau bentuknya cuma pengabaran, kalau bukan karena saya yang bangun masjid itu, maka orang-orang menjadi susah, menjadi sulit. Semoga Allah menerima pahalaku. Kalau dia kabarkan itu cuma sekedar pengabaran, untuk bahkan biasa niatnya memotivasi orang-orang atau keluarganya, maka ini insya Allah ta'ala tidak mengapa. Kalau sekedar pengabaran. Sama dengan orang yang mengabarkan bahwa tadi itu hujan, agak deras, jadi saya tidak keluar. Tidak bisa saya keluar. Kalau sekedar pengabaran tidak masalah. Tapi kalau dia bilang, aduh, hujan lagi. Hujan misedek. Ini mengeluh. Ini yang dikhawatirkan termasuk orang yang mencela waktu. Kalau panas dia bilang, panas lagi. Tidak pernah tong hujan. Ini dikhawatirkan orang yang termasuk orang yang mencela masa atau waktu. Sebagaimana dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'dini ibnu Adam yasubbud dahar wa anad dahar uqallibul laila wan nahar. Anak cucu Adam menyakiti saya. Dia menghina, mencaci, mencela waktu. Musim panas, musim hujan, dia tidak lapang, dia tidak terima dengan baik. Dan saya adalah waktu. Maksudnya uqallibul laila wan nahar. Saya memutarbalikkan siang dan malam. Waktu hujan, waktu panas, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Jadi hendaklah kita bersabar. Kalau sekedar pengabaran tidak masalah. Tapi kalau maksudnya untuk mengungkit, ini yang bahaya. Kalau mengungkit, kalau bukan karena saya, tidak ada kajian di situ. Atau tidak ada orang-orang yang beribadah di situ. Ini sebaiknya dihindari. Tapi jamaah sekalian, wallahu a'lam, kita tidak dibebani untuk menghukumi niatnya orang. Kita hanya menghukumi zohirnya saja. Dan kalau kita yakin dia mengucapkan itu untuk sombong, untuk riya, maka tugas kita untuk menasehati bahwasanya semua itu karena keutamaan Allah, rezeki dari kita, kemudian Allah berikan hidayah kepada kita. Sebaiknya kita tidak usah bilang-bilang seperti itu, karena kita tidak tahu apa maksudnya dia bilang seperti itu, dan kita tidak dibebani untuk menghukumi hati seseorang. Wallahu a'lam. Ada yang lain, saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, yang saya mau tanyakan, apakah boleh melakukan pengumuman di toa masjid? Kemudian kalau boleh, pengumuman apa saja? Contohnya, saya itu terkadang mengumumkan perlombaan 17 Agustus. Demikian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sensitif. Ya mas sekalian, sudah jelas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa innama hiya dzikrillahi azza wa jalla wassalah wa qiraatil Quran. Sesungguhnya itu untuk zikir kepada Allah. Maksudnya semua yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah boleh. Seperti mengumumkan besok atau pekan depan atau sebentar subuh akan diadakan kajian. Disampaikan kepada seluruh masyarakat warga yang tidak punya kepentingan bisa hadir. Itu kan mengumumkan juga, jangan toa juga. Tapi untuk ketaatan, untuk memakmurkan masjid itu tidak masalah. Tapi kalau untuk perlombaan di mana hubungannya? Sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Wallahu a'lam. Ada yang lain saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya Pak Ustaz masalah doa anak yang soleh. Apakah di sini hanya anak kandung yang bisa mendoakan orang tuanya, itu dikatakan anak yang soleh? Kemudian dan daripada itu seperti saya umpama mendoakan saya punya guru-guru yang telah meninggal maupun yang masih hidup. Ya. Apakah itu dikatakan juga anak yang soleh, doa anak yang soleh? Sekian, terima kasih. Baik. Jadi dalam hadis dikatakan awaladin saleh yad'ulah. Semua amalan kebaikan manusia terputus kecuali 3. Di antaranya anak soleh yang mendoakan. Jamaah sekalian, maksud hadis ini kata para ulama, ad-doa yang fa'al mayyit. Doa itu bermanfaat untuk si mayit. Walau kana min ghairil walad. Walaupun bukan dari anak. Jadi doa itu bahkan Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i menukil ijma', kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Doa dan sedekah untuk orang yang sudah meninggal sampai pahalanya. Ini ijma' dinukil oleh An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Insyaallah tidak ada yang protes ini. Nah, saya nukil dari An-Nawawi Asy-Syafi'i. Ijma', tidak ada perbedaan pendapat. Sedekah dan doa sampai, bahkan di sini dijelaskan bermanfaat untuk si mayit walau kana min ghairil walad, walaupun bukan dari anaknya. Makanya yang jomblo cepat-cepat meninggal. Cepat-cepat meninggal, afwan. Yang jomblo cepat-cepat kawin, jangan sampai meninggal. Itu maksudnya. Bukan yang jomblo cepat-cepat meninggal ya, afwan. Iya. Yang belum menikah cepat segera menikah. Karena ajal tidak ada yang tahu. Jamaah sekalian, khusus anak muda, Nabi sebut dalam hadis, ya ma'syaras syabab, wahai sekalian anak muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa yang sudah mampu al-ba'ah. Al-ba'ah itu kata Imam Ibnu Daqiqil Id 2. Penjelasannya, al-ba'ah. Mampu membiayai pernikahan, mampu menafkahi setelah nikah. Itu al-ba'ah. Jadi periksa anak muda ini. Kalau sudah ada uang panai, ada juga kerjaan, falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Tidak mungkin dia dapat anak soleh kalau tidak menikah. Dari mana caranya? Bahkan Nabi mengatakan, apa tujuan menikah? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah itu akan membantu menjaga pandangan. Berarti yang tidak menikah susah menjaga pandangan.
wa ahsanu lil farj, dan akan membantu menjaga kehormatan, kesucian, kemaluan. Itu tujuan menikah. Dan supaya juga dapat anak soleh. Tapi doa tetap bermanfaat, walaupun bukan dari anak. Walakin, akan tetapi kata mereka, khassul waladi bidzikri li'annahu alladhi yastamirru fit du'a li syakhsi ghaliban ila ayyamuta huwa. Cuma disebutkan di hadits khusus anak. Kenapa? Yang namanya anak akan selalu mendoakan orang tuanya sampai meninggal. Itu umumnya, kebanyakannya. Kalau cuma orang lain, mungkin mendoakan kita sekali-sekali. Tapi kalau anak akan terus mendoakan kita. Itu tujuannya disebut di hadits ini. Bukan berarti selain anak tidak sampai doanya, tidak. Jadi kalau kita mau doakan guru kita, maka insya Allah ta'ala itu termasuk doa yang sampai kepada mereka. Dan itu sebagai bentuk kesyukuran kita kepada guru kita. Dan Nabi SAW mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain atau orang yang berjasa kepadanya. Ini wallahu alam. Sudah masuk waktu. Ada yang lain, saya persilahkan. Baik, jemaah sekalian, intinya yang terpenting, masing-masing kita dulu menjadi soleh. Kalau belum punya anak, sabar. Tetap kita usahakan. Tapi yang paling penting, kita dulu yang menjadi baik. Karena setiap dari kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Pada hari itu, hari kiamat, seseorang akan lari dari saudaranya. Akan lari dari istrinya, dari anak-anaknya, dari ayah dan ibunya. Asy-Syaukani rahimahullah dalam tafsir beliau, kenapa dia lari dari saudaranya, anaknya, istrinya, bapaknya, mamanya? Kenapa dia lari? Likulli imri'in yauma idin sya'nu yughni. Hari itu masing-masing punya urusan yang menyibukkan. Asy-Syaukani menyebutkan dua. Yang pertama, dia malu kalau dia ditetapkan sebagai penghuni neraka di hadapan keluarganya. Malu dia, makanya dia lari. Jadi kita dulu yang harus soleh. Yang kedua, kata Asy-Syaukani, kenapa dia lari? Karena dia yakin bersama keluarganya tidak ada manfaatnya, tidak bisa menolong dia. Jadi itu kalau dia tidak memperbaiki dirinya. Tapi kalau dia memperbaiki dirinya dan memperbaiki anaknya, dia akan berkumpul di surga. Ini yang paling penting. Perbaiki diri dulu. Tetap kita upayakan memiliki anak yang soleh. Adapun mengangkat anak, ya mas kalian, tidak boleh dinisbatkan kepada yang bukan bapaknya. Anaknya orang tapi namanya sang anak dinisbatkan kepada dia. Ini tidak boleh. Dan
Kalau dia sekedar mau membantu nafkahnya sekolahnya, maka tidak ada masalah. Asal jangan disandarkan sebagai anaknya. Iya. Ini wallahu a'lam. Mungkin yang terakhir, Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, ini saya tanyakan Ustaz, bagaimana kondisinya orang yang akhir hayatnya dia bertobat, tetapi semasa hidupnya dia menyebarkan kesyirikan atau kesesatan yang sudah menyebar luas. Syukron, jazakallahu khair. Baik. Jamaah sekalian, kalau dia tokoh dalam kesesatan, kemudian dia tobat, dia harus umumkan tobatnya semampunya. Dia harus umumkan. Sebagaimana tobatnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi, Abul Hasan Al-Asy'ari itu pertama akidahnya adalah Mu'tazilah. Ikut bapak tirinya, Abul Ali Al-Jubai. Abul Ali Al-Jubai ini menikah dengan ibunya Abul Hasan Al-Asy'ari. Mu'tazilah. Setelah dia 40 tahun, kurang lebih, Abul Hasan Al-Asy'ari pindah ke Kullabiyah, membantah ayah tirinya sendiri, Mu'tazilah. Itu fasenya. Kemudian setelah Kullabiyah, Abul Hasan Al-Asy'ari bertemu dengan murid-muridnya Imam Ahmad, pengikut manhajus salaf. Dia naik di atas mimbar, membuka bajunya, mengumumkan bahwa saya berlepas dan saya kembali rujuk kepada aqidatus salaf, sebagaimana saya berlepas, melepaskan jubahku ini, berlepas dari akidah Mu'tazilah dan akidah Kullabiyah, dan kembali kepada manhajus salaf, manhaj yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Itu Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan beliau punya buku yang menyebutkan keyakinan beliau ikut manhajus salaf. Jadi dia harus umumkan kalau dia tokoh semampunya. Dan jamaah sekalian, kalau tokoh itu mengumumkan, biasanya akan banyak yang mengikutinya. Beda kalau diam-diam. Bahkan sebagian orang bisa salah paham. Jangan sampai orang mengatakan dia masih berada di akidahnya yang lama. Namun yang anehnya, pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari yang berakidah Mu'tazilah, Kullabiyah, itu tidak mengikuti Abul Hasan saat beliau rujuk. Padahal beliau sudah mengikuti manhaj salaf. Dan jamaah sekalian, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, "Man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal wizri mitlu auzari man tabi'ahu la yanqusu min auzarihim syai'a." Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka untuknya dosa seperti dosa orang yang melakukannya, tanpa mengurangi dosa orang yang melakukan tersebut. Jadi jamaah sekalian, hati-hatilah. Selain amal jariah, ada juga yang namanya dosa jariah. Mengajak orang, memanggil orang untuk melakukan kesesatan, penyimpangan. Orang yang melakukannya, mengikuti penyimpangan itu, berdosa, dan dia juga ikut menanggungnya tanpa mengurangi dosa yang melakukannya, orang yang melakukannya. Jadi jamaah sekalian, hati-hatilah.
dalam menyebarkan berita-berita yang kita tidak tahu itu petunjuk atau kesesatan. Karena di samping ada amal jariah, ada juga dosa jariah. Makanya orang yang sudah bertobat, kalau dia tokoh, harus dia umumkan tobatnya. Kalau perlu, dia tulis buku. Ini akidah. Kalau dia bisa, tapi kalau tidak, dia cukup mengumumkan. Dan orang-orang di sekitarnya membantu menyebarkan bahwa dia sudah bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang melakukan kesyirikan. Jamaah sekalian, kalau dia dulunya pelaku syirik, penyebar syirik, atau bahkan dulunya dia dukun, dia harus sebarkan bahwa dia sudah bertobat. Dan perdukunan, sihir, dan semisalnya itu merupakan kekufuran pembatal keislaman yang harus dijauhi. Harus dia umumkan semampunya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Baik, jamaah sekalian, mungkin saja yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.